Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kita dari kelompok 1 dengan rekan Dani Diasa, Nadia Felinda dan Surya Akbar Rizkinata. Pada tugas Human Computer Interaction kali ini kita akan membahas tentang macam-macam perintah SQL. Nah, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu ruang lingkup dari program yang akan kita yang akan kita buat. Yang pertama itu ada dari database itu sendiri. Ini melingkup. Yang pertama adalah pengertian dari database itu sendiri. Terus kemudian yang kedua ada membuat database. Ketiga ada menghapus database. Kemudian untuk yang kedua, subbab yang kedua itu data definition language atau disingkat DDL. Itu ada create table, lalu ada alter table, ada drop table dan join table. Kemudian data manipulation language ada memasukkan data ke dalam table atau insert data, kemudian melihat data pada tabel atau select, kemudian menghapus data pada tabel atau delete, dan mengupdate data pada tabel atau update. Kemudian ada SQL function, yaitu ada average atau AVG, kemudian count untuk menjumlahkan, terus max, kemudian min, dan sum. Nah, tadi adalah ruang lingkup yang akan kita bahas pada tutorial perintah SQL berikut ini. Dan untuk saat ini pertama kali mungkin kita membahas tentang dari yang sebelum pertama, database, dan bagian dari pengertian dari database itu sendiri. Database, apa sih yang dimaksud dengan database itu? Database adalah kumpulan dari data yang terhubung yang disimpan secara bersama-sama tanpa adanya kesalahan atau penggandaan, atau yang kita sebut redundancy, untuk melayani satu atau lebih aplikasi dalam menciptakan aplikasi yang optimal. Jadi, untuk menciptakan aplikasi yang optimal, sebuah aplikasi itu harus memiliki data yang jelas, data yang akurat, dan data yang dapat dipercaya supaya memperoleh ataupun didapatkan informasi yang bisa dipercaya dan informasi yang dapat diterima dan dapat dipahami oleh user, seperti itu. Nah, atau data yang tersimpan di dalam suatu wadah sehingga program atau aplikasi tersebut dapat secara bebas menggunakan data yang ada. Jadi data di sini adalah sebuah file-file atau berkas-berkas yang memiliki suatu informasi. Misalkan contohnya adalah data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Itu masih berupa data. Yang belum bisa diolah yang belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih tepat jika belum diolah lebih lanjut. Maka dari itu diperoleh ataupun diperlukan yang namanya proses transformasian data menjadi informasi sehingga dapat diolah lebih lanjut. Bagaimana caranya? Caranya adalah data yang tadi, data mahasiswa tadi yang terdiri dari NIM, nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya, diatur oleh DBMS atau Data Management System, kemudian diakses oleh program aplikasi, dan kemudian menghasilkan sebuah informasi yang jelas. Itu adalah cara bagaimana transformasi data menjadi sebuah informasi. Oke. Baik. Nah, maka dari itu di sini akan kita jelaskan bagaimana untuk menggunakan perintah SQL supaya data yang kita peroleh dari yang masih dalam berbentuk file atau berkas tadi bisa dapat disimpan di dalam satu wadah dan nantinya akan bisa diolah lebih lanjut sehingga memperoleh informasi yang jelas. Nah, untuk saat ini aplikasi yang kita gunakan untuk menyimpan data atau file-file berkas yang kita miliki sekarang adalah database mahasiswa, yaitu adalah software atau aplikasi XMPP Control Panel. Nah, Anda bisa install sendiri, bisa Anda download sendiri aplikasi XMPP Control Panel ini. Tapi di sini kita tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara penginstalan XMPP-nya, tapi kan kita lebih fokus kepada perintah SQL yang ada dalam PHP MyAdmin nanti. Oke, untuk membuka atau menjalankan aplikasi XMPP Control Panel bisa kita double klik di icon shortcut pada XMPP. Oke, kemudian bisa kita klik start di bagian di service APC dan service MySQL. Maksudnya adalah kita ingin mengaktifkan service atau layanan dari Apache dan MySQL yang mendukung aplikasi PHP admin bisa berjalan. Oke.
Kemudian setelah mereka running, kita klik bagian admin pada fungsi MySQL. Kita klik bagian admin. Nah, selanjutnya browser akan secara otomatis terbuka dan langsung masuk ke bagian PHP MyAdmin. Nah, berikut adalah tampilan awal dari PHP MyAdmin. Oke, cukup sekian mungkin presentasi tentang perintah SQL untuk subbab dari pengertian database. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.